Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amanda Aulia dengan NPM 24411151. Saya dari kelas manajemen 24DX. Di sini saya akan menjelaskan materi manajemen keuangan. Pengertian manajemen keuangan. Manajemen keuangan adalah proses merencanakan, mengelola, dan mengendalikan sumber daya keuangan agar tujuan organisasi tercapai secara efektif dan efisien. Fokusnya itu pada bagaimana mengelola dana, dan menggunakan dana secara optimal. Tujuan manajemen keuangan ada 5. Yang pertama, memaksimalkan nilai perusahaan. Yang kedua, menjaga likuiditas agar perusahaan mampu memenuhi kewajiban jangka pendek. Ketiga, meminimalkan resiko keuangan. Keempat, mengoptimalkan penggunaan dana agar penggunaan modal efisien. Dan terakhir, menjamin kontinuitas usaha dalam jangka panjang. Fungsi utama manajemen keuangan. Yang pertama, keputusan investasi, menentukan bagaimana dana perusahaan ditanamkan untuk menghasilkan keuntungan. Contohnya, membeli tanah baru, membuka cabang, atau investasi proyek. Kedua, keputusan pendanaan, menentukan dari mana dana diperoleh, sumber pendanaan, modal sendiri, utang jangka panjang, obligasi, atau saham. Terakhir, keputusan manajemen modal kerja, mengatur aset lancar dan kewajiban lancar. Contohnya, kas, piutang, persediaan, dan utang dana. Ruang lingkup manajemen keuangan. Perencanaan keuangan. Kedua, menyusun anggaran, proyeksi, keuangan, rencana investasi. Ketiga, pengangguran. Keempat, mengalokasikan dana pada bagian divisi tertentu. Kelima, pengendalian keuangan. Ketujuh, audit dan evaluasi. Kedelapan, menilai efektivitas penggunaan dana. Kesembilan, pelaporan keuangan. Dan yang terakhir, menyusun laporan keuangan, neraca, laba, rugi, dan arus kas. Konsep dasar keuangan. A. Time value of money. Nilai waktu adalah uang. Uang hari ini tuh lebih bernilai dibanding uang di masa depan. Rumus utamanya, nilai uang itu FV, nilai sekarang, PV, anuitas. B. Resiko dan retun. Resiko kemungkinan hasil tidak sesuai harapan, retun tingkat keuntungan, hubungan semakin tinggi retun, semakin tinggi resiko. C. Struktur modal kapital struktur. Kombinasi antara modal sendiri dan utang. Perusahaan harus mencari kombinasi yang paling efisien. Laporan keuangan dalam manajemen keuangan. Ada 8. Neraca menunjukkan posisi aset, liabilitas, dan ekuinitas. Laporan laba rugi menunjukkan pendapatan dan biaya. Laporan arus kas menunjukkan arus kas, operasional, investasi, dan pendanaan. Perubahan ekuitas menunjukkan perubahan modal. Analisis laporan keuangan. Untuk penilai kinerja perusahaan, analisis rasio keuangan, likuiditas, quick ratio, solvabilitas, debit to asset, and debit to equity, probabilitas, ROA, ROE, dan NPM, aktivitas, inventory turnover, analisis trend, perbandingan data dari waktu ke waktu. Analisis dew point, mengurangi ROE menjadi faktor-faktor pembentukannya. Sumber pembiayaan perusahaan. Yang A. Internal, laba ditahan dan penjualan aset. B. Eksternal, bank, obligasi, leasing, dan penerbitan saham. Manajemen risiko keuangan. Risiko pasar, risiko kredit, risiko likuiditas, dan risiko operasional. Teknik pengelolaan, budgeting, diversifikasi, asuransi, manajemen kas yang baik. Oke, kesimpulan dari materi hari ini yaitu manajemen keuangan adalah proses penting untuk memastikan perusahaan efisien, sehat, dan mampu bertahan dengan jangka panjang. Materi ini tuh mencakup perencanaan pendanaan, investasi, manajemen modal kerja, dan analisis kinerja keuangan. Oke, itu saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kata atau kalimat saya yang kurang baik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.